Assalamualaikum Bu Yumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengganggu kesibukannya nih Bu. Oh, alhamdulillah enggak. Jadi seperti yang kemarin saya informasikan nih, Heeh. kan ada kasus ya, Mm-mm. kasusnya Bu Tati. Iya. Nah, saya minta pendapatnya Ibu nih. Kalau Mm-mm. menurut Ibu bagaimana itu Bu menyikapi dari kasusnya Bu Tati tersebut? Iya. Kalau tidak salah kemarin Bu Sinta menyampaikan bahwa Bu Tati ini memberikan sanksi ya kepada anak salah satu siswanya berupa hukuman dijemur ya, Bu ya, di lapangan lagi ya. Iya. Jadi memang untuk kita guru yang namanya hukuman atau sanksi atau hadiah reward atau punishment ini memang merupakan bagian dari kita mendidik anak gitu kan. Intinya memang tidak salah, boleh guru itu memberikan hukuman. Nah, kalau kita berangkat dari awal boleh, tapi kalau boleh saya kasih saran, kalau kita memberikan hukuman itu tujuannya kan untuk efek jerak. Nah, saya sarankan sebaiknya kita tidak usah mengarah ke fisik. Karena ini nanti akan berakibat ke anaknya, mental anak. Bisa dia merasa rendah diri, apalagi di depan teman-temannya kan. Kemudian kalau tujuan kita efek jera, dia malah bisa memberontak, tidak menjadi jera gitu kan. Nah, kemudian secara psikologis bisa jadi dia nanti jadi pendendam atau marah dengan gurunya. Sementara kita kalau guru, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kan kita harus disenangi dulu sama anak-anak kita. Nah, makanya melihat kasus yang disampaikan oleh Bu Sinta ini memang buah si malakama membuat kita rekan guru ya. Di satu sisi kelas itu dimiliki atau sedang diajar oleh Bu Tati. Kemudian dia menghukum anak dengan hukuman fisik. Kita sebagai guru yang berada di sebelahnya ya tidak akan bisa tinggal diam melihat situasi ini. Nah, kalau saya barangkali kalau guru memberikan sanksi atau hukuman pasti ada sebabnya gitu kan. Nah, kalau saya insya Allah akan mendatangi dulu si anak gitu kan. Karena mungkin di kelas ini kan Bu Tati sedang mengajar nih dengan anak-anak yang lain. Ini kan situasi sendiri. Jadi kita hampiri dulu anaknya, kita dekati dulu. Mungkin dia saat dihukum tuh dia pasti bergejolak nih, marah nih, dihukum, sedih atau apa kan, kita dekati dulu si anak. Kenapa dia sampai melakukan kesalahan, sampai dihukum? Pasti ada berbuat yang salah, tidak sesuai dengan yang dimaui oleh Bu Tati tadi. Nah, barangkali kita ya ambil dulu lah anak ini dari situasi yang panas tadi kan, mungkin situasi di halaman, dibawa dulu di posisi yang enak. Barangkali kan Bu Tati masih asik mengajar di kelasnya, ya udah kita ambillah anak ini. Nah, kita ajak komunikasi si anak. Setelah kita tahu apa masalahnya, ya apakah ini dari masalah si anak sendiri atau masalah dari gurunya mungkin memberi tugas terlalu berat, kan kita nggak tahu nih kan. Bisa jadi mungkin Bu Tati memberikan tugas terlalu banyak atau memberikan tugas PR si anak nggak paham sehingga dia nggak mengerjakan kan. Nah, si anak kita ajak dulu komunikasi. Ya, sambillah kita memberikan nasihat ke anak, nggak usah diulang lagi. Nah, kan gitu seperti itu. Nah, kalau setelah ini barangkali kita ya karena kita mengambil anak, kita tunggulah sampai Bu Tati selesai mengajar. Nah, kan kita nggak bisa nih langsung menegur beliau di depan anak-anak kan. Nggak bisa kita memberikan langsung menegur Bu Tati, kenapa ini kok sampai menghukum anak? Itu kan tidak etis ya. Artinya setelah selesai dia mengajar ya mungkin kita menghampiri ya beliau. Mohon maaf, tadi anaknya saya ambil gitu kan. Dengan kata-kata yang santun. Dengan santun, mohon maaf. Tadi saya lihat anaknya itu kepanasan sambil nangis. Nggak enak juga kita kalau dilihat sama mungkin ada orang tua yang datang. Jadi mohon maaf ya Bu, anaknya saya ambil dulu. Saya sudah saya nasihati. Mungkin setelah Ibu ngajar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, barangkali itu ya Bu Sinta ya. Kita diskusi sama Bu Tati sebenarnya apa masalahnya. Nah, mungkin ajak diskusi. Kalau memang tidak dalam waktu yang setelah dia mengajar, mungkin dalam waktu lain kita janjian lah atau apa. Bisa jadi dalam kayak MGMP atau apa gitu kan, kita bisa sharing lah apa-apa yang bisa kita lakukan ke anak. Karena yang namanya hukuman ini memang
harus diberikan ke anak yang melakukan kesalahan sebagai tanggung jawab atau akibat ya. Cuma barangkali kalau caranya sama, barangkali saya menawarkan kita ganti kata hukuman itu. Sebagai konsekuensi atau tanggung jawab dia. Kalau kamu berbuat salah, kamu harus begini loh. Tanggung jawab kamu harus begini. Konsekuensinya harus ini. Jangan kalau kamu berbuat salah, nanti ibu hukum ya. Kayaknya kan kalimat yang menekan siswa sampai anak itu kan kalau kita bentak atau kita apa kan langsung begitu dia itu kan langsung gimana gitu kan psikologisnya. Bisa kita ganti dengan kalau kamu tidak mengerjakan, kalau kamu berbuat salah, nanti tanggung jawabnya harus begini. Konsekuensi kamu harus melakukan ini gitu. Nah, itu barangkali menurut saya seperti itu. Dengan Ibu Tatinya, kalau insya Allah kalau kita sesama teman tidak menegur di depan anak-anak dengan bahasa yang santun, insya Allah kita ya kayak kita gini lah ya sambil ngobrol gitu kan, ada apa sih, kenapa gitu. Saya rasa itu. Iya, baik. Oke deh Ibu, kalau gitu terima kasih banyak untuk pendapat Ibu dan untuk sharing pengalamannya untuk kasus Bu Tati ini. Terima kasih Bu, silahkan untuk melanjutkan kegiatannya. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.